ternyata hidup itu bisa kita lihat bukan soal harta yang banyak. Hidup itu hanya soal semua sudah tercukupi, selesai. Di sport itu kan seperti lifestyle seseorang gitu. Kalau seseorang nggak punya sport kayak nggak keren, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS. Sakitnya minta ampun. 2011 itu memang bukan karena riba. Karena riba itu tahu hukum riba itu 2013. Setelah saya berubah karena dulu misalkan bangun setengah 6 tuh fine aja gitu. Bangun setengah 6, subuhan nggak usah deh gitu misalkan. Terus kalau isaan gitu. Dia nanti di rumah terus tidur lupa itu fine aja, tapi di sekitar 2011 itu udah itu dikejar itu. Setelah dikejar ternyata kena hukum riba itu belajar sama Mas Sabtu Ari. Kita belajar bareng akhirnya kalau Mas Sabtu sih dulu gitu-gitu aja. Nggak tahu istilahnya di mana nggak tahu ya. Gitu-gitu aja, cuma diskusi. Maksudnya beliau itu dari dulu memang taat beribadah, orangnya nggak seneng aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu saya. Tapi tahu ribanya, Mas? Pas 2013. Sama bareng-bareng sama Iya, Sabtu Ari itu. bareng-bareng. Ya. Tapi yang terkenal Sabtu Ari ya? Iya. Ya, pejuang anti riba. Dari dulu emang terkenal beliau kan, dari tahun 2008 dari pemenang WMM. Ya, Wirausaha pada Mandiri ya. Betul, dari produk WMM kan yang sampai sekarang yang paling terkenal memang beliau. Iya, benar. Memang beliau di mana-mana itu memang menjadi ikonik terkenal karena bentuknya ya. Mas King Kong ya dulu ya. Iya, karena bentuknya. Beliau Ya. pernah ngisi kuliah umum di kampusku gitu. Dan beliau berbangga dulu ketika Ngomongin riba gitu ya? bukan, justru malah berbangga ketika punya utang. Ya, Oh, betul. saya punya utang bisa bikin 3 lantai Betul. segala macam. Tapi itu akhirnya beliau berbalik sekarang jadi dakwah untuk melarang riba. Nah, itu juga misalkan kita nih dulu dakwah, sekarang kita dakwah jangan pacaran segala macam gitu ya Mas Bani. Oh, kamu aja dulu pacaran kok sekarang kamu ngelarang-larang ngedakwahin untuk udah putusin aja. Lah justru kayak Mas Sabtu Ari itu udah pengalaman dengan riba ini segala macam gitu. Jangankan kita ya, jangan Mas Sabtu Ari. Umar bin Khattab betul ya Mas Bani. Iya. Dulunya kayak gimana? Dulunya bunuh sana Bunuh sini sini. gitu kan, giliran masuk Islam mendakwakan Jadi ketika kita hijrah, makanya berdakwah itulah salah satu cara untuk menebus dosa-dosa kita yang lama gitu. Daripada kita nggak pernah nggak punya pengalaman apa-apa dalam dunia dakwah, itu kan malah nggak ada yang buat dibagi kayak Benar. gitu. Nah, ini Mas Fani pengalamannya banyak banget gitu kan. Nah, Mas Fani ketika udah hijrah menemukan ketenangan di TMP, akhirnya memutuskan bukan hanya untuk pribadi udah dapet nih. Iya. Tapi kan ternyata motivasi Mas Fani sekarang nambah lagi untuk membuat Tambah lagi motivasinya? Bukan. Ya itu nambah itu, memang ditarget sama istri kan. Oh. Kalau saya jelas ditarget. Ada cerita. Nanti kita buka ya. Yang tadi yang saya udah. Makanya isu ketenangan itu bukan soal ketenangan hidup tapi ketenangan hati ya. Iya, tadi Ketenangan hati. mengobatin hampa itu tadi. Betul, karena yang dipikir orang tenang hidup itu setelah punya rumah, punya mobil, terus hartanya banyak, apa-apa yang diinginkan tercapai. Hidup itu kebanyakan orang berpikir pandangan Berpikirnya tenang. seperti itu. Betul. Padahal ternyata Nah kita salah sama sekali. kita ngobrolin sama pemirsa dulu nih yang dari sini biar yang dimaksud ketenangan itu seperti apa, Nah, itu. atau sakinah itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ketika sakinah yang yang saya lakukan itu, pertama yang harus diperbaiki adalah keluarga dulu. Keluarga dulu harus diperbaiki. Dulu saya misalkan ngaji kemana-mana, taklim kemana-mana, kok adanya ribut sama istri, orang rumah, baik sama orang tua, sama istri itu sama ribut anak. gitu. Jangan-jangan saya salah ngaji ini. Gitu. Terus saya kok malah marah emosi ya. Betul. Mau popo salah gitu loh. Main Ya, vonis gitu ya? Iya, yang sampai akhirnya kita buang celana jeans, itu semua celana jeans kita dibuang, celana terus dipotong gitu loh. potong segini Mas? Enggak Mas. Potong segini. Celananya ini. Celana apa daster. Ya terus alhamdulillah saya punya tekad kalau saya perbaiki diri saya sendiri, saya tinggal berdoa sama Allah, Allah yang akan memperbaiki keluarga saya. Itu aja. Akhirnya istri
nggak tahu nih sampai mana kok tiba-tiba ikut yuk ngaji. Nggak bilang itu? Enggak, ya bilang mau ikut yuk ngaji terus oh ya kita nggak tahu materinya yuk ngaji ngopo koyo ini koyo ngono wae gitu kan. Nah saya udah masuk ke TMP itu. Udah masuk ke TMP terus materi akhirnya kita ngobrol loh kok nyambung semua. Terus apa yang saya dapatkan bisa menjawab pertanyaan istri saya, Mas. Tolong dong terangin tentang kodok kodar. Loh, kok tanya kodok kodar? Barusan dapat biasanya. Dapat tuh udah dong. Terus Padahal istri ngetes ya itu ya. mungkin ngetes mungkin. Mas tahu nggak kodok kodar? Wah ini agak panjang. Mungkin perlu waktu yang lebih baik lagi ya. Padahal radong Mas. Sekarang tolong bikin mie dulu. Dialihkan. Padahal nelpon dulu. Akhirnya saya buka materi, terus jawablah kodok kodar. Akhirnya nyambung, pertanyaan itu nyambung. Nah terutama yang paling intim dulu istri itu tanya soal syariat. Nah syariat itu, saya kan hati-hati nih Bu, kalau syariat pasti yang akan disasar dia, ditembak dia. Pasti Bang Syariat. Pasti, wah, Bang Muamalat. Gak apa-apa mantan. Kita masih sedikit masalah. Gas naik. Kayaknya berkat ini jadi rame. Terus ketika dia sudah berubah, terus perubahan itu memang sangat-sangat luar biasa. Saya juga berubah. Saya pikir ini pasti lama-lama nanya soal poligami. Pasti gitu kan. Ya bener itu. Bener ya? Bener. Nah tapi alhamdulillah kita 2 pekan ngobrolin poligami sepanjang malam. Alhamdulillah itulah yang ternyata yang menjadi tenang itu. Kita diskusi itu tenang, istri saya tenang, menerima dengan tenang. Itu ternyata itu. Dan yang paling luar biasa ketenangan yang paling didapat itu ketika semua harta kita habis dan kita masih tenang. Itu sangat menurut saya itu Goalnya tuh di situ. Iya, iya itulah tenangnya di sini. Betul. Berarti pernah habis hartanya? Enggak sih kalau habis, enggak habis, hampir. Hampir habis gitu ya. Oke, Masya Allah. Karena kalau dibilang habis itu nggak punya apa-apa ya. Iya. Ya, salah satu sahabat saya punya apa-apa, punya aset di mana-mana, tapi penghasilan nggak ada. Kan kita nggak bisa dibilang itu habis kan. Asetnya ada, memang belum kejual. Nah, tapi ternyata hidup itu bisa kita lihat bukan soal harta yang banyak. Hidup itu hanya soal semua sudah tercukupi, selesai. Gitu. Temennya tadi masih punya aset tapi hartanya tapi nggak ada pemasukan. Iya. Punya aset tapi nggak ada pemasukan. Betul. Oke, daripada penasaran kita panggil temennya Mas Fani. Duh, maaf ya. Nah, itu ya Mas Fani ya tadi tentang tentang hijrahnya sudah, terus tentang solanya, tentang TMP-nya. Nah, sekarang Mas Fani sih kalau punya visi atau visi hidupnya Mas Fani sekarang ini setelah hijrah itu punya visi yang seperti apa dan pencapaiannya kayak gimana tuh? Ya. Visi hidup harus diselaraskan dengan visi Sang Pencipta. Nah itu tadi ketika saya sendiri ketemu tugas Allah menciptakan saya di muka bumi itu untuk apa? Kan hanya untuk menjadi seorang pemimpin. Ya kan, untuk menjadi seorang pemimpin. Dan pertama yang harus saya pimpin adalah keluarga dekat. Terus keluarga dekat, istri, dan terutama sekarang adalah kepada teman-teman yang menunjuk saya sebagai presiden di TMP. Otomatis saya harus menjadi pemimpin-pemimpin buat mereka yang untuk apa? Yang untuk pemimpin yang untuk menunjukkan umat tentang ketaatan kepada pemimpin yang lain. Benar. Gitu ya. Jadi benar, kemarin kan Mas Robi sempat bahas nih di podcast Partizon dulu ya. Bahwa kita ini bisa hidupnya tenang, punya visi yang bagus itu ketika kita sudah bisa menjawab dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan dan akan kemana setelah kita meninggal. Bener, handphone aja kan. Betul. Sebetulnya nih fungsi handphone ini untuk apa sih? Pertanyaan. Pertanyaan. Tergantung mereknya apa. Fungsi utamanya. Iya. Telepon kan, Ya. Komunikasi lah, Betul. untuk komunikasi. Betul. Tapi bisa nggak handphone ini buat ganjel pintu? Bisa. Balang kiri? Bisa. Nah itu tuh.
Buat ngulek sambal Bisa banget. bisa banget. Tapi apakah itu harapan yang yang diinginkan oleh pencipta handphone ini? Nah, apalagi kita manusia, benar ya Mas Andi? Betul. Kita manusia sebetulnya untuk apa kita diciptakan? Untuk ganjil pintu bisa? Bisa. Ngulek sambal? Bisa. Tapi apa yang terjadi sama kita? Woi. Pasti kita merasa hancur. Nah, ini Kita merasa capek. kita kan banyak orang nih ya tentang apa untuk yang diciptakan nih kita ini diciptakan untuk apa. Nah, kebanyakan orang nih Mas Pani, apalagi Mas Pani ini ngobrolin hobinya Mas Pani nih, masuk ke hobi. Hobi sekarang nih yang lagi ngetren kan sepedaan. Sepedaan. Bener ya? Artis dulu kalau nggak salah. Artis sepedaan dulu. Iya, mountain bike gitu ya. Iya. Nah, ini kan dulu saya pernah bahkan punya teman yang nggak usah di-mention karena nggak enak kan nih. Ini aib soalnya. Cuman ya kita nggak mention ya, Iya, jadi nggak bukan buka mention. aib ya. Jadi ada teman memang pencinta banget sama sepeda. Terus dia ini sepedanya mahal-mahal banget. Bahkan sadelnya tuh sampai berapa juta gitu kan. Oh, Mas nekat Pani ya? lebih hafal. Majalah yang dia beli itu tentang sepeda. Tontonannya di YouTube itu tentang sepeda. Bahkan dia ini punya tim. Namanya tuh Mas? Manchester United. Bukan. Tim punya apa lah? Atlet. Oh. Dia biayain atlet untuk lomba-lomba sepeda. Namanya siapa? Ah, nanti lah. Terus saya tanya, berarti dia sampai bilang, aku ini diciptain untuk memakmurkan sepeda gitu. Musyrik tuh. Makanya Berani banget ngomong kayak gitu. Makanya jadi mungkin mungkin Tuhan ini menciptakanku ini adalah untuk melestarikan sepeda gitu, untuk bergelut di dunia sepeda. Bahkan bukan cuman sepedaan doang. Ada yang tentang dia ahli budaya gitu, maksudnya saya ini memang terlahir untuk melestarikan budaya. Saya diciptakan. Nah, itu. Apakah benar seperti itu gitu. Nah, Mas Fani dulu sempat hobi di sepeda ya? Iya. Sepedanya dulu yang paling mahal berapa, Mas? Konik. 35 juta. 35 juta. juta. Ya, Mas. Sekarang masih ada sepedanya? Udah dijual. Jualnya berapa? Ya sekitar itu kan. Iya. Alhamdulillah kalau sepeda dijual tuh turunnya nggak Drastis banyak. ya? Iya. Drastis ya. Tapi sekarang hobinya masih sampai sepedaan? Kalau sepeda masih Mas. Masih Cuma ya? yang untuk mountain bike yang turun-turun gunung itu sudah lama nggak sepedaan. Karena Emang ada bedanya Mas, sepeda buat mountain bike sama buat jalanan atau beda semua. Sepeda itu punya kriteria yang sangat beda semua. Makanya yang disampaikan Mas Rangga itu betul sekali, punya banyak sepeda karena memang fungsinya macam-macam. Dari misalkan sepeda kota, sepeda yang untuk jalan raya atau Road road bike, bike, terus sepeda yang bentuknya road bike tapi bisa untuk jalan yang Gronjal-gronjal. Terus nanti ada yang sepeda yang bisa digunakan di mana saja, di gunung bisa, di jalan bisa. Terus sepeda yang yang tadi hanya turun saja, Downhill. ya sepeda downhill turun saja, yang bisa di ketinggian sampai 10 meter, itu jatuh sepedanya nggak akan patah, itu Uish. juga macam-macam sepedanya. Ada sepeda ini juga buat freestyle. Betul, sepeda freestyle, terus sepeda ada yang sepeda dilipat, yang sekarang lagi booming kan, sepeda yang lagi dilipat. bike tuh ya. Ya folding bike yang Brompton tadi harganya nggak masuk akal. Yang dijual di Indonesia laku, di sana sampai nggak jual karena Ya, seperti Gara-gara itu. ada yang mengimpor itu. Kayak yang impor. Naik pesawat itu loh dulu dimasuk-masukin. Berarti kan seolah-olah Indonesia ini orang-orangnya kaya-kaya. Kaya. Tapi ternyata di data banyak yang miskin. Iya. Nah itu ada kesenjangan sosial kayak gitu. Betul. Itu gara-gara apa Mas Panama? Kesenjangan sosial itu datangnya kan dari sistem aja kan. Guys, Ini ngobrolin sistem apa nih? Yang saya pelajari selama ini itu karena kita sistemnya itu sekuler yang melahirkan bidang ekonomi kapitalis gitu. Sehingga orang-orang yang kapital yang punya kapital ini Punya modal banyak ya? punya modal banyak ini bagaimana membuat orang-orang membuat pasar, bagaimana orang kan caranya membuat pasar, contohnya sekarang pasar sepeda. Dikuasai itu ya. Iya, bagaimana cara membuat pasar. Jadi salah satu cara membuat pasarnya seperti itu tadi, Iya. dengan fun. Ya. Fun. Orang kan senang dengan fun, fun, sport.
style. Iya. Kan itu dibuat aja itu salah satu produk sekuler kan itu. Sehingga produk sekuler didukung dengan ekonomi kapitalis sehingga nyambung semua. Sehingga mindset orang, kenapa orang kok seneng style gitu loh. Misalkan seneng pakai jas, seneng yang paling keren pakai jam tangan. Nah, ini jam tangannya bisa digital gitu. Iya. Itu kan sebetulnya dibikin kan. Artinya dibikin apa? Orang dikasih maklumat itu terus sehingga tinggal ada yang support jadilah. Contohnya kayak sport. Banyak sekali bukan hanya di sepeda ya, di sport manapun. Mau motor, mau mobil, caturan juga sport. Sampai otaknya sistem ya. Ya, di sport itu kan seperti lifestyle seseorang gitu. Kalau seseorang nggak punya sport kayak nggak keren, nggak apa. Jadi semacam narasi yang dibikin-bikin sehingga itu menjadi kebutuhan mendasar orang. Mereka menciptakan kebutuhan gitu ya. Nah, tadi ngobrolin soal hobi yang aku obrolin bahwa kok orang sampai bilang aku ini diciptain atau aku hidup ke dunia ini atau aku dilahirkan ke dunia ini hanya untuk sepeda. Bisa nggak begitu atau sebetulnya menyikapi hobi itu harusnya seperti apa? Ketika itu berkumpulnya sama orang yang sama, ngobrolnya sama orang yang sama, grupnya orang yang sama, setiap pagi menjadwalkan hal yang sama sehingga terciptalah mindset hidup saya untuk hobi saya. Itulah apapun itu nggak hanya pesepeda ya. Iya. Semuanya.